Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Hari ini merupakan pertemuan perdana dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pokok bahasan materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem akuntansi. Tentunya sebelum kita membahas dan memahami apa itu sistem akuntansi, maka kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari sistem itu sendiri. Sistem dapat dimaknai sebagai sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian umum dari sistem itu ada 4, yaitu yang pertama adalah setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Dan yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Sehingga kalau kita memahami dari definisi sistem ini, maka kita dapat melihat satuan-satuan terkecil dari unsur-unsur tertentu itu dapat membuat sebuah kelompok untuk menjadi sebuah sistem. Sehingga sistem tersebut dapat mencapai yang namanya tujuan dari beberapa unsur-unsur sistem yang ada. Setelah kita memahami terkait dengan sistem, maka kita dapat memahami dan mendefinisikan sistem akuntansi, yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Itu definisi dari sistem akuntansi. Ada beberapa unsur yang berkaitan dengan sistem akuntansi ini. Yang pertama adalah formulir, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat buku pembantu, dan yang kelima adalah laporan. Nah, unsur-unsur tersebut yang terdiri dari formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan itu menjadi satu kesatuan sehingga membentuk yang namanya sistem akuntansi. Nah, sekarang apa perbedaan antara sistem dan prosedur? Ini biasanya sering kita dengar di masing-masing perusahaan mengenai sistem dan prosedur. Sistem itu dimaknai sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Artinya, sistem ini bagian dari yang namanya prosedur untuk melaksanakan sebuah kegiatan pokok dari aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan prosedur sendiri dimaknai sebagai suatu urutan kegiatan klerikal
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Nah, biasanya prosedur ini berkaitan dengan aktivitas yang terjadi dalam satu departemen atau lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, kegiatan klerikal itu apa? Kegiatan klerikal itu contohnya adalah kegiatan seperti tulis-menulis, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan klerikal yang biasanya ada dalam sebuah prosedur. Ada 5 komponen dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Komponen yang pertama itu adalah orang. Hal ini berkaitan dengan orang-orang atau SDM yang akan mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi yang ada dalam aktivitas sistem informasi akuntansi. Komponen yang kedua adalah prosedur-prosedur baik yang manual maupun yang sudah terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Komponen kedua ini berkaitan dengan prosedur yang ada di perusahaan. Baik prosedur tersebut itu dalam aktivitasnya masih manual atau yang sudah dalam sistem otomatisasi. Komponen yang ketiga adalah kebutuhan terkait dengan data tentang proses-proses bisnis organisasi. Maka untuk memenuhi sistem informasi akuntansi, kita membutuhkan sebuah data yang dipergunakan untuk melakukan proses bisnis organisasi. Komponen yang keempat yaitu berkaitan dengan software. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi tersebut. Dan komponen yang kelima yang terakhir ini berkaitan dengan sarana prasarana infrastruktur teknologi informasi. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan komputer, peralatan pendukung lainnya, dan peralatan komunikasi yang berhubungan dengan jaringan sistem informasi akuntansi. Itu 5 komponen yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, yaitu SDM atau orang-orang yang mengoperasikan sistem, yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah data, yang keempat adalah software, dan yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi. Ada 6 komponen utama dalam sebuah sistem informasi, yaitu yang biasanya disebut sebagai 6 blok sistem informasi. Yang pertama adalah blok masukan, yang kedua adalah blok model, yang ketiga adalah blok keluaran, yang keempat adalah blok teknologi, yang kelima adalah blok basis data, dan yang terakhir yang keenam adalah blok pengendalian. Blok masukan atau input blok merupakan data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Nah, blok yang pertama yaitu berkaitan dengan blok masukan. Ini sangat dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk input
data awal, sehingga selanjutnya dari input data awal tersebut kita dapat melakukan analisis data. Nah, analisis data tersebut itu menggunakan blok model. Apa itu blok model? Blok model terdiri dari logika matematika yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi yang namanya keluaran. Misalnya dalam hal ini adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, blok model ini fungsinya adalah mengolah data yang masuk melalui input blok sehingga dapat menghasilkan sebuah keluaran. Dalam blok model ini kita menggunakan logika matematika yang dibutuhkan untuk menganalisis sebuah data inputan. Selanjutnya adalah blok keluaran atau output blok. Apa itu blok keluaran? Merupakan informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik intern maupun ekstern. Keluaran ini merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain dalam suatu sistem informasi. Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, maka perancangan blok masukan, blok model, blok teknologi, basis data, dan pengendalian itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena yang memang dibutuhkan dalam sebuah sistem informasi ini adalah output informasinya seperti apa. Apakah output tersebut sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi dan dapat dipahami oleh pemakai informasi tersebut ditentukan oleh yang namanya blok keluaran. Tentunya sebagaimana paparan sebelumnya bahwa blok keluaran ini merupakan hasil dari blok masukan yang diolah oleh blok model sehingga menghasilkan yang namanya blok keluaran berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai baik intern maupun ekstern. Selanjutnya adalah berkaitan dengan blok teknologi. Blok teknologi ini berfungsi untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran. Blok teknologi ini merupakan wadah untuk mengolah atau sebagai tempat untuk menghasilkan yang namanya blok keluaran. Sehingga dalam blok teknologi ini mencakup input, model, dan output. Berikutnya adalah berkaitan dengan blok basis data, merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Segala bentuk informasi yang berhubungan dengan input, model, output, dan teknologi itu ada dalam sebuah blok basis data yang tersimpan dalam sistem tersebut. Yang terakhir adalah berkaitan dengan blok pengendalian yang berfungsi untuk melindungi semua sistem informasi dari bencana dan ancaman. Baik itu seperti bencana alam, api, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan dan penggelapan,
penyadapan, ketidakefisienan, sabotase, kejahatan, dan lain-lainnya itu dikendalikan oleh blok pengendalian ini. Ada 4 tujuan umum dalam sebuah pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Ini biasanya berkaitan dengan tahapan awal untuk menyusun sebuah sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam pengelolaan kegiatan usaha baru, sehingga memudahkan terhadap pengguna informasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Ini tentunya berkaitan dengan pengembangan sistem akuntansi yang diinginkan berkaitan dengan perbaikan-perbaikan informasi sehingga menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, tepat saji, dan dalam waktu yang diharapkan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Karena yang berkaitan dengan pengendalian ini, terutama pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, ini sangat dibutuhkan dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Tujuan yang keempat adalah untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi sehingga dapat tercapai yang namanya efektif dan efisien dalam pengelolaan atau penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam pengembangan sistem akuntansi ini ada 3 cara dalam penugasan pengembangannya, yaitu yang pertama adalah pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap. Ini tentunya berkaitan dengan penyusunan atau pembuatan sistem akuntansi yang baru, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha yang baru tentunya membutuhkan sistem akuntansi sesuai dengan karakteristik dari usaha tersebut. Penugasan yang kedua yaitu tentunya berkaitan dengan perluasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. Karena pastinya dalam sebuah kegiatan bisnis itu akan terus berkembang. Maka dari itu sistem akuntansi juga harus dikembangkan dan diperluas sesuai dengan kebutuhan dari bisnis yang baru tersebut. Dan yang ketiga berkaitan dengan tipe penugasan ini adalah perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang telah digunakan. Ini tentunya berkaitan dengan adanya pengendalian atau perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, terus pertanyaannya adalah siapa yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi tersebut? Dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan analisis sistem, yaitu Departemen Sistem Informasi atau diserahkan kepada akuntan publik yang dapat menyusun dalam hal ini perbaikan atau pengembangan sistem akuntansi. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi? Karena
sistem informasi akuntansi sebagaimana mata kuliah yang kita tempuh dalam 1 semester ke depan ini adalah berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Dalam hal ini ada 3 komponen, yaitu sistem itu sendiri, informasi itu sendiri, dan akuntansi itu sendiri. Bahkan mungkin bisa jadi ada 4 komponen tambahan, yaitu sistem akuntansi itu sendiri. Dalam hal ini tentunya kepentingan untuk mempelajari sistem informasi akuntansi ini berkaitan bahwa sistem informasi akuntansi yang efektif itu sangat penting sekali dalam keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Karena yang kita harapkan dari sebuah keberhasilan usaha dalam organisasi apapun adalah kontinuitas untuk jangka panjangnya. Sistem informasi akuntansi ini berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja. Bagaimana cara mengumpulkan data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka. Sehingga dengan adanya informasi yang disajikan, yang dibutuhkan oleh pihak manajemen, tentunya dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan organisasinya. Mempelajari sistem informasi akuntansi ini merupakan hal yang penting dalam akuntansi. Mengapa? Karena pemakaian informasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen untuk menjalankan sebuah organisasi. Sistem, sifat, desain, pemakaian, dan implikasi SIA itu tentunya sangat dibutuhkan oleh informasi pihak manajemen sehingga menghasilkan sebuah pelaporan informasi keuangan yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan pihak manajemen. Mata kuliah sistem informasi ini tentunya melengkapi mata kuliah sistem lainnya. Karena yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan sistem itu sendiri, berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan akuntansi, berkaitan dengan sistem akuntansi, dan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi itu sendiri. Sehingga mata kuliah yang lain itu juga sangat mempengaruhi terhadap sistem informasi akuntansi. Semisal misalnya pengantar akuntansi, terus berkaitan dengan sistem informasi manajemen serta mata kuliah lainnya. Apakah peran sistem informasi akuntansi ini hanya berkaitan dengan akuntansi saja? Tentunya tidak. Kenapa? Karena peran dari sistem informasi akuntansi ini juga berhubungan dengan rantai nilai atau value chain dalam sebuah organisasi perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 aktivitas utama yang berkaitan dengan rantai nilai tersebut sehingga sampai ke pelanggan, yaitu berkaitan dengan inbound logistik yang berhubungan dengan aktivitas memasukkan barang ke gudang, baik itu berkaitan dengan bahan baku, bahan penolong, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masalah input ke gudang.
Yang kedua adalah berkaitan dengan operasional dari aktivitas perusahaan itu, terutama yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Dan yang ketiga adalah outbound logistik, ini tentunya berkaitan dengan produk jadi yang dikeluarkan oleh pihak gudang dari hasil proses produksi yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya adalah produk tersebut dilakukan pemasaran, tentunya dalam pemasaran ini berhubungan dengan penjualan dari barang jadi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, aktivitas utamanya adalah pelayanan yang diberikan, terutama pelayanan yang berhubungan dengan purna jual. Nah, sistem informasi akuntansi ini sangat berkaitan dengan 5 aktivitas utama tersebut. Karena dalam 5 aktivitas utama tersebut itu semuanya berhubungan dengan aktivitas akuntansi. Contoh misalnya yang berkaitan dengan inbound logistik. Ini berhubungan dengan pengadaan bahan baku, bahan penolong. Tentunya dalam hal ini maka bagian pembelian dan bagian gudang ini harus tepat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan akuntansinya. Dan selanjutnya yang bagian produksi dalam operasionalnya ini berhubungan dengan akuntansi biaya. Pencatatan mengenai penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan biaya overhead pabrik untuk menghasilkan barang jadi yang ada dalam aktivitas outbound logistik tersebut. Nah, produk jadi ini tentunya membutuhkan akuntansi juga, yaitu perhitungan harga pokok penjualannya, sehingga dapat dijual oleh bagian pemasaran setelah ditentukan margin yang ditetapkan dalam perhitungan akuntansinya. Berapa margin yang ingin dicapai, berapa margin yang ingin diharapkan, sehingga ditambahkan dari harga pokok penjualan tersebut. Dan yang terakhir dalam pelayanan atau servis yang diberikan, ini tentunya ada cost yang harus dikeluarkan dan cost tersebut itu juga sudah harus terakumulasi dalam biaya pemasaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, semuanya itu tentunya berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan organisasinya. Ini beberapa contoh aktivitas dalam rantai nilai organisasi yang berkaitan dengan inbound logistik itu berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan, terutama yang berkaitan dengan bahan baku dan bahan penolong. Tentunya dalam hal ini kita membutuhkan informasi akuntansi mengenai pembelian dan penyimpanan bahan masukan tersebut. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan operation, aktivitas yaitu aktivitas untuk mengubah masukan menjadi barang dan jasa. Tentunya di sini membutuhkan akuntansi biaya untuk aktivitas operasional produksinya, yaitu merubah bahan masukan menjadi output berupa produk jadi. Nah, yang ketiga yaitu outbound logistik, ini berkaitan dengan distribusi produk ke pelanggan, tentunya ketika sudah menghasilkan yang namanya produk jadi. Sebagaimana tadi saya paparkan, ini berkaitan dengan perhitungan harga pokok penjualan sehingga membutuhkan sistem informasi akuntansi. Tahapan berikutnya adalah pemasaran dan penjualan, sehingga di sini harus telah ditentukan margin yang diharapkan berapa oleh perusahaan. Terakhir, berkenaan dengan pelayanan, yaitu dukungan purna jual dan maintenance. Tentunya
Dalam hal ini membutuhkan cost yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Berikut adalah gambaran model value chain di mana dalam primary aktivitasnya atau aktivitas utamanya itu ada 5 tahapan, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan yang terakhir adalah service. Nah, tujuan akhirnya adalah tentunya terhadap profit margin. Dalam hal ini, untuk mendukung aktivitas tersebut itu dibutuhkan sarana dan prasarana, SDM, teknologi, dan tentunya adalah yang berkaitan dengan purchasing atau pembelian. Itu gambaran mengenai model value chain. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi dalam membuat atau mendesain sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan budaya organisasi, di mana dalam hal budaya organisasi ini tentunya karakteristik dari organisasi tersebut itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap desain dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Dan yang kedua adalah strategi organisasi. Bagaimana organisasi ini mencapai sebuah tujuannya tentunya ditentukan dengan sebuah strategi yang dipertimbangkan secara matang. Nah, strategi tersebut itu disusun dan dibuat dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir tentunya adalah berkaitan dengan teknologi informasi. Seberapa besar, seberapa banyak sarana prasarana teknologi informasi yang dimiliki sebuah organisasi, tentunya hal itu menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap desain dari sebuah sistem informasi akuntansi. Itu 3 hal yang menjadi faktor utama dalam penyusunan atau desain dari sistem informasi akuntansi. Apa yang menjadi nilai tambah bagi suatu perusahaan ketika menerapkan yang namanya sistem informasi akuntansi? Ada 4 nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan dalam kaitannya dengan keberadaan sistem informasi akuntansi. Yaitu yang pertama adalah sebagai aktivitas pendukung, SIA dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kelima aktivitas utama dalam value chain dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dengan cara tentunya dalam hal ini adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan berbagi pengetahuan dengan timnya. Karena ketika tim ini memiliki pemahaman yang rata dan memiliki pemahaman yang sama, tentunya akan mempermudah dalam laju organisasi. Nilai tambah yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam meningkatkan laba organisasi dengan memperbaiki efektivitas dan efisiensi dari rantai persediaannya. Karena dengan adanya efisiensi dalam mata rantai perusahaan tentunya akan berdampak terhadap peningkatan laba organisasi. Nilai tambah yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi ini dapat memberikan bantuan dalam semua fase pengambilan keputusan. Kenapa? Karena aktivitas utama dalam value chain yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan ini semuanya berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Dalam kaitannya ketika sudah berhubungan secara keseluruhan tentunya dalam semua fase itu dapat
dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan informasi yang dihasilkan pada saat itu di tingkatan fase yang diharapkan. Dan yang keempat, yaitu sistem informasi akuntansi dapat memberikan umpan balik atau feedback atas hasil dari berbagai tindakan di dalam organisasi. Karena dari adanya sistem informasi akuntansi ini tentunya diharapkan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan itu memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Nah, keputusan yang diambil berdasarkan pada sistem informasi yang ada dapat dilakukan evaluasi dan kajian. Apakah keputusan tersebut sangat menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan, sehingga perlu dilakukan yang namanya perbaikan secara berkesinambungan dalam sistem informasi akuntansi yang ada. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur, gambarannya dapat dilihat bahwa segala bentuk dokumen yang ada, baik dokumen sumber ataupun dokumen pendukung, itu dilakukan penjurnalan terlebih dahulu. Nah, aktivitas penjurnalan ini tentunya merupakan aktivitas untuk mendokumentasikan, mentabulasikan, dan mengikhtisar segala bentuk informasi yang diperoleh dari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Selanjutnya, informasi dalam jurnal tersebut itu dapat dimasukkan ke dalam sebuah buku besar. Dan dalam hal ini tentunya aktivitas dari dokumen sumber dan dokumen pendukung ini dapat dibantu juga dengan adanya buku pembantu bila mana dibutuhkan. Dari buku besar dan buku pembantu, terutama dalam buku besar ini, dapat menghasilkan informasi berkenaan dengan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Itu yang berkenaan dengan sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana kaitannya dengan rangka sistem informasi akuntansi yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah umpan balik yang diharapkan dalam sistem informasi akuntansi. Sebagaimana dalam penjelasan slide sebelumnya bahwa dokumen sumber dan dokumen pendukung ini dilakukan pengikhtisaran, pencatatan, dan pentabulasian dalam mekanisme penjurnalan yang diposting ke buku besar dan juga dapat melakukan aktivitas dalam buku pembantu sehingga menghasilkan yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut itu, maka memunculkan umpan balik berupa sistem penyusunan anggaran. Berapa target dari pendapatan yang dihasilkan, berapa cost yang akan dikeluarkan, dan berapa margin yang akan diharapkan, itu ada dalam sistem penyusunan anggaran. Nah, sistem penyusunan anggaran ini membutuhkan sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan penjualan kredit, piutang, pembelian, utang, penggajian dan pengupahan, pembiayaan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, dan aset tetap. Sehingga segala bentuk sistem informasi akuntansi tersebut itu menjadi dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk menghasilkan laporan keuangan pada
periode selanjutnya. Nah, itu siklus dari yang namanya sistem informasi akuntansi. Bagaimana korelasi dari masing-masing sistem informasi akuntansi tersebut? Tentunya dapat dilihat dari gambaran pada PPT yang ada dalam sistem yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi penjualan. Itu tentunya berkaitan dengan pengelolaan pesanan penjualan. Dalam pengelolaan pesanan penjualan ini tentunya berkorelasi dengan ketersediaan atau pemrosesan dari sediaan itu sendiri. Nah, selanjutnya pengelolaan pesanan penjualan tersebut itu dianalisa untuk menjadi yang namanya transaksi penjualan, baik penjualan tunai ataupun penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini menjadi bentuk penagihan. Dalam hal ini, ketika penjualan kredit yang menjadi bentuk penagihan, maka akan memunculkan yang namanya piutang. Piutang ini ketika terjadi pembayaran akan menjadi penerimaan kas. Penerimaan kas inilah yang menjadi bagian dari sistem pemrosesan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kasnya itu untuk apa? Pengeluaran kasnya dipergunakan untuk pembayaran utang, di mana pembayaran utang ini difungsikan untuk melakukan yang namanya pembelian. Pembelian tersebut tentunya berhubungan dengan ketersediaan bahan baku, bahan penolong yang menjadi input untuk menghasilkan produk jadi yang akan dijual oleh perusahaan. Pengeluaran kas lainnya yaitu dipergunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Sehingga dalam aktivitas pembayaran gaji karyawan ini tentunya berkaitan dengan pencatatan kehadiran dalam sistem pemrosesan transaksi penggajian. Semua aktivitas tersebut itu pada akhirnya dapat ditabulasi dalam sistem buku besar, atau kalau memang membutuhkan dapat menggunakan buku pembantu, sehingga ketika sudah masuk dalam input buku besar ataupun pada input buku pembantu, maka dapat diproses untuk menghasilkan yang namanya pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagaimana hubungan atau korelasi antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen? Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu terdiri dari sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi teknik. Nah, sistem informasi akuntansi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang terdiri dari sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem informasi akuntansi penggajian, sistem akuntansi aset tetap, sistem akuntansi persediaan, dan buku besar serta buku pembantu. Itu hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen, di mana kalau disimpulkan adalah sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi
manajemen. Demikian paparan dalam perkuliahan perdana pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu dan tetap mentaati protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.